Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan 2 resep masakan olahan dari kulit sapi. Bahan kulit sapi yang pertama adalah disebut dengan rambak. Rambak adalah kulit sapi yang dikeringkan, kemudian digoreng menjadi kerupuk. Setelah menjadi kerupuk, kemudian kita olah menjadi masakan. Yang pasti masakan ini sangat lezat dan nikmat jika disajikan bersama dengan nasi hangat. Dijamin sekeluarga pasti menyukainya karena rasa dari rambak ini menjadi sangat lembut dan kenyal. Sedangkan bahan yang kedua disebut dengan kikil atau kikil sapi. Jika rambak adalah kerupuk yang terbuat dari kulit sapi, sedangkan kikil adalah kulit sapi yang telah dipisahkan kemudian dijual terpisah. Biasanya banyak dijumpai di pasar tradisional. Jangan lupa direbus terlebih dahulu sebelum diolah. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Baiklah, kita mulai dengan masakan yang pertama yang disebut dengan sambal goreng krecek. Yang berbahan dasar adalah krecek atau kulit sapi. Dan masakan ini sangat populer di daerah Jawa Tengah. Bahan-bahannya adalah siapkan. Tentu saja bahan utamanya adalah kerupuk rambak. Untuk kerupuk rambak ini, siapkan sesuai dengan selera atau secukupnya. Kemudian kacang tolo 1 genggam yang telah kita rendam semalaman. Tahu dan tempe sesuaikan dengan selera. Kemudian jika ada, siapkan 2 sendok makan ebi untuk menambah rasa yang lebih nikmat. Bisa diganti menggunakan daging sapi atau udang segar. Sedangkan bumbunya terdiri dari 3 cabai besar, 20 cabai rawit atau sesuai selera, 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 4 butir kemiri, 1 potong lengkuas atau secukupnya, dan 1 lembar daun salam berukuran besar. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu sebelum diolah. Kemudian siapkan juga garam, kaldu bubuk, dan santan instan sebanyak 1 sendok makan. Cara membuatnya: setelah seluruh bahan kita cuci dengan bersih, siap untuk kita olah. Sedangkan ebinya kita rendam menggunakan air. Dan kacang tolonya telah kita rendam selama semalaman agar menjadi empuk ya sahabat. Kemudian potong-potong tahu dan tempe sesuai dengan selera. Di sini Wangi Pandan memotongnya berbentuk panjang, menyerupai korek api. Namun jika sahabat ingin memotongnya berukuran dadu, juga bisa ya, sesuaikan saja dengan selera sahabat. Setelah itu bumbu-bumbu yang telah kita cuci tadi kita blender. Bisa menggunakan chopper atau menggunakan ulekan tradisional atau penggilingan. Kemudian haluskan semua bumbu ini hingga benar-benar halus. Sedangkan daun salam serta lengkuasnya cukup kita geprek saja dan daun salam kita sobek-sobek. Kemudian siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu dan tempenya terlebih dahulu. Goreng tempe dan tahu hingga permukaannya menjadi kering dan berwarna kecoklatan atau golden brown. Jangan lupa tahunya digoreng sampai permukaan kulitnya menjadi benar-benar kering. Nah, seperti ini ya sahabat.
Jika sahabat tidak menggunakan tahu atau tempe, juga bisa ya langsung menggunakan kreceknya atau rambaknya saja. Setelah itu, goreng ebinya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi, dan juga lengkuas serta daun salamnya. Aduk rata hingga menjadi harum dan minyaknya terpisah dari bumbunya. Yakinkan bumbunya benar-benar matang dan harum ya sahabat, agar rasanya lebih nikmat. Dan minyaknya telah terpisah dari bumbunya seperti ini. Setelah itu masukkan tahu tempe dan kacang tolonya. Kemudian tambahkan air sebanyak 1 gelas. Dan beri garam serta kaldu bubuk secukupnya atau sesuai dengan selera. Kemudian setelah itu aduk hingga merata dan biarkan hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih, masukkan kerupuk kulitnya atau rambaknya. Dan biarkan sampai rambak ini menyusut dan mengecil seperti ini. Nah sahabat, biarkan saja lama-kelamaan rambak ini akan menyusut. Kemudian setelah semuanya menyusut, tutup pancinya terlebih dahulu sampai rambaknya benar-benar menyerap kuah dari bumbu ini. Nah, seperti ini ya sahabat, siap untuk ditutup. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya, dengan cara mensubscribe. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi sahabat, tidak perlu khawatir ya. Setelah sekitar 5 menit, buka kembali penutup pancinya. Dan terakhir masukkan santannya. Di sini sahabat dapat menggantinya menggunakan santan segar. Sesuaikan saja dengan selera. Kemudian masak kembali selama 10 menit. Dan sambal goreng krecek ini pun siap disajikan dan dapat ditaburi menggunakan petai jika sahabat menyukainya. Sajikan dengan nasi hangat. Nah sahabat, gampang banget cara membuat sambal goreng krecek yang nikmat ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan resep yang kedua, yaitu kikil balado. Kikil balado ini memiliki rasa yang sangat pedas, namun dapat disesuaikan dengan selera sahabat. Jika sahabat tidak menyukai terlalu pedas, dapat dikurangi jumlah cabai rawitnya saja. Dan tekstur dari kikil balado ini sangat kenyal dan empuk. Bahan-bahannya adalah siapkan bahan utamanya, yaitu kikil sapi secukupnya. Kemudian yang dihaluskan adalah bawang merah sebanyak 3 siung, 6 siung bawang putih, 4 cabai besar, 20 buah cabai keriting, dan 20 buah cabai rawit. Namun cabainya ini sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang sahabat inginkan. Sepotong jahe dan sepotong lengkuas, 2 batang serai yang dimemarkan, 2 lembar daun salam yang disobek-sobek, dan opsionalnya adalah kentang. Kentang di sini fungsinya untuk menambah volume dari makanan atau resep ini agar jumlahnya lebih banyak. Kemudian 1 sendok teh asam jawa dan sedikit garam untuk merendam kikilnya dan menghilangkan bau dari kikil. Cara membuatnya: cuci hingga bersih seluruh bahan sebelum diolah. Dan jangan lupa kikilnya kita rebus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk. Sahabat harus memastikan benar-benar kikilnya telah empuk baru diolah, karena biasanya
jika kita membelinya di pasar tradisional, kikilnya masih keras. Jadi harus kita rebus terlebih dahulu. Rebus kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam, sampai kikil ini benar-benar empuk. Kemudian jika sahabat menggunakan kentang sebagai tambahan, potong-potong kentang sesuai dengan selera. Di sini Wangi Pandan menggunakan sekitar setengah kilo kentang dan setengah kilo kikil. Nah, seperti ini ya sahabat, setelah kita potong-potong dan siap untuk kita olah. Kemudian setelah itu siapkan air asam jawa untuk menghilangkan bau kikil yang terlalu menyengat. Campurkan setengah sendok teh asam jawa dengan sedikit garam. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita larutkan hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita masukkan kikilnya dan diamkan sejenak sampai kurang lebih sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu kikilnya, kita blender bumbunya terlebih dahulu. Kemudian panaskan minyak dan kita goreng kentang terlebih dahulu jika sahabat menggunakan kentang sebagai bahan tambahan. Namun jika sahabat tidak menggunakan kentang, bagian ini di skip saja. Goreng kentang sampai berwarna kecoklatan atau golden brown. Kemudian tiriskan. Kemudian goreng kikil. Untuk menggoreng kikil ini sahabat hanya membutuhkan waktu 1 menit saja paling lama. Karena jika terlalu lama, kikil akan kembali mengeras. Sebaiknya sebentar saja ya sahabat. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tiriskan. Setelah itu minyak dalam wajan kita kurangi volumenya dan masukkan bumbu untuk kita tumis. Masukkan juga serai, jahe, lengkuas, dan daun salamnya. Dan tumis bumbu sampai terpisah dari minyaknya. Jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir jika suka. Tumis bumbu sampai benar-benar terpisah dari minyaknya dan berwarna merah seperti ini. Setelah itu baru masukkan kikil dan kentangnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan masak sekitar 2 menit. Kemudian siap untuk dihidangkan. Jangan lupa sediakan juga nasi hangatnya. 2 resep bahan kulit sapi telah Wangi Pandan bagikan di sini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.